Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, siswa-siswi Nusantara, khusus kelas 10 jenjang sekolah menengah atas sederajat. Kali ini Pak JF akan menyampaikan materi bab 5 tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum saya menyampaikan materi ini secara jauh dan mendalam, kiranya nanti materi yang saya sampaikan ini bermanfaat para pengunjung channel saya di YouTube ini. Jangan lupa subscribe dan like serta komen, dan aktifkan notifikasi agar mendapatkan informasi lanjutan terhadap materi pembelajaran yang saya berikan dalam bidang studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 di jenjang SMA sederajat. Baik para siswa sekalian, materi kita kali ini dalam judul atau pokok masalah adalah integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam materi ini ada beberapa yang akan disampaikan. Yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika, kemudian pentingnya konsep integrasi nasional, kemudian faktor-faktor terbentuk dan penghambat integrasi nasional, serta tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir adalah peran serta warga negara Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Baik para siswa-siswi Nusantara, yang pertama adalah masalah kebinekaan Tunggal Ika. Artinya kita sejak dahulu sejarahnya Indonesia berdiri adalah bangsa yang majemuk. Artinya tumbuh dan berkembang diawali dengan keanekaragaman. Keanekaragaman itu diwarnai dengan beraneka ragamnya suku-suku bangsa, bahasa-bahasa daerah yang ada di tanah air ini. Nah, oleh sebab itu, untuk memupuk kebersamaan di dalam wadah bangsa yang beraneka ragam, maka kita jadikan semboyan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya beraneka ragam tapi merupakan satu kesatuan jua. Nah, itu tadi kebinekaan Tunggal Ika yang berfungsi adalah mengikat keberagaman bangsa kita, bahwa keberagaman itu adalah suatu mukjizat bagi bangsa kita yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini. Nah, di samping itu juga semboyan-semboyan yang memupuk kebersamaan dalam membina persatuan dan kesatuan kita itu ada beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, dasar negara kita Pancasila. Ini salah satu bagian daripada pemupuk
bangsa kita yang beraneka ragam. Kendati pun perbedaan tempat, kendati pun perbedaan ras, kendati pun perbedaan bahasa dan lain sebagainya, kita di bawah naungan filsafat Pancasila. Kemudian bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Artinya bagaimanapun keanekaragaman itu, baik dari sosial, budaya dan ekonomi dan tempat domisili di mana bangsa kita berada, kita tetap bendera yang sama, yaitu bendera merah putih. Kemudian bahasa Indonesia jadikan bahasa nasional, bahasa persatuan. Kita memiliki banyak bahasa daerah. Setiap suku mempunyai bahasa-bahasa yang dialirkan kepada setiap suku bangsa itu. Namun di samping kita memiliki bahasa daerah sebagai warisan leluhur budaya suatu anak bangsa, generasi bangsa yang tetesan daripada generasi-generasi yang dahulu, kita tetap juga mempunyai suatu bahasa persatuan, yaitu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat ada namanya lambang negara, yaitu burung Garuda. Artinya kita punya satu lambang negara yang hidup dan berkembang pada suatu negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu lambang negara burung Garuda. Kemudian ada lagu kebangsaan Indonesia, itulah lagu Indonesia Raya. Kemudian banyak lagu-lagu perjuangan lainnya yang tujuan dan pada akhirnya itu indikasi adalah membentuk suatu kebersamaan di dalam sebuah keanekaragaman, memupuk suatu kebersamaan di dalam suatu upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Itulah tadi yang pertama materi konsep kebinekaan tunggal ika. Kita lanjutkan sejauh mana pentingnya konsep integrasi nasional. Tadi pada materi yang awal tadi adalah kebinekaan tunggal ika itu adalah suatu semboyan bangsa kita beraneka ragam tetapi tetap satu. Nah, kesatuan itu terwujudnya adanya sebuah integrasi, keterpaduan secara nasional. Maka ada sebuah konsep integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Mari kita lihat. Nah, kita lanjutkan. Pengertian integrasi nasional itu bisa dipandang secara politis dan bisa dipandang secara antropologis. Bagaimana pengertian integrasi nasional secara politis? Integrasi nasional itu secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Artinya integrasi nasional itu kalau dipandang secara politis adalah suatu penyatuan karakteristik pada masyarakat, karakteristik pada suatu bangsa Indonesia. Karakteristik itu bisa ditinjau dari budaya dan karakteristik ditinjau dari sosial. Budaya ini apa? Yang melekat kebiasaan yang melekat pada diri suku bangsa itu atau kelompok masyarakat itu, dan begitu juga sistem sosial
itu seperti apa yang selalu hidup dan berkembang pada suatu kelompok masyarakat. Dan inilah upaya penyatuan dari dua hal ini, baik kelompok budaya maupun politik yang merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia, wilayah nasional ini, dan merupakan suatu ciri khas atau identitas nasional. Inilah tadi pengertian integrasi nasional ketika dipandang secara politis. Kemudian pengertian integrasi nasional dipandang secara antropologis, itu proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Artinya pengertian suatu integrasi tinjau daripada antropologis ini adanya penyatuan berbagai yang terdapat pada suatu masyarakat, yang terdapat pada suatu kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat ini adalah ditinjau dari unsur-unsur kebudayaannya. Tentunya lah antara masyarakat, kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain ini mempunyai suatu perbedaan. Perbedaan itu merupakan suatu anugerah atau suatu karakteristik yang dimiliki oleh budaya-budaya yang begitu banyak dimiliki oleh bangsa kita. Dan oleh sebab itu, unsur-unsur kebudayaan yang tentunya satu dengan lain yang berbeda inilah diupayakan untuk mewujudkan suatu keserasian, untuk menimbulkan suatu keserasian hidup di tengah-tengah masyarakat ini. Sehingga antara budaya satu dengan lain tidak jadi problem, tidak menjadi suatu masalah, tidak menjadi suatu hal yang mengganggu dalam proses kehidupan. Dan ini persoalan perbedaan budaya ini bukan persoalan serius. Kenapa? Karena kita tumbuh dan berkembang dari kelompok masyarakat budaya yang sangat berbeda. Tentu semacam keserasian, kebiasaan dalam beradaptasi dengan masyarakat budaya yang berbeda itu hal yang sangat biasa, karena itu suatu kebiasaan yang telah ditempuh oleh proses kehidupan pada nenek moyang kita dahulu. Sehingga pada masa sekarang ini hal-hal yang perbedaan budaya itu tidak jadi persoalan. Kalaupun jadi persoalan, berarti di sana muncullah kemerosotan moral pada generasi sekarang ini tentang adanya ketimpangan, tentang berdampingan kehidupan unsur-unsur kebudayaan berbeda. Tapi yang jelasnya bahwa unsur-unsur kebudayaan ini datangnya ini sejak awal Indonesia berdiri, sejak Indonesia tumbuh dan berkembang, sehingga secara faktanya bahwa kehidupan kita itu adalah didampingi oleh masyarakat yang berbeda, unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan yang hidup dalam proses kehidupan itu akan memunculkan sebuah keserasian, akan kecocokan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Jadi inti tadilah secara antropologis ini tadi intinya adalah penyatuan tentang unsur-unsur yang berbeda untuk mencapai suatu keserasian hidup atau keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian dari kesemuanya ini kita dapat yang intinya adalah adanya sebuah penyatuan, penggabungan terhadap masyarakat, unsur-unsur masyarakat yang berbeda. Untuk lebih jelas lagi, untuk mengacu mencari pengertian integrasi nasional ini, maka kita bisa mengacu menurut para ahli. Di antaranya itu ada Howard Gringens yang mengartikan bahwa
Integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi suatu kesatuan bangsa. Jadi intinya dari Howat ini menyatukan kelompok-kelompok masyarakat untuk hidup secara bersama di dalam suatu kehidupan sebuah negara. Ya, ini tadi intinya. Kemudian ada Myron Weiner yang mendefinisikan integrasi menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi biasanya mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan berbeda. Intinya dari Myron ini bahwa integrasi itu adalah penyatuan masyarakat yang dilatar belakangi atas sosial dan budaya, di mana sosial dan budaya ini mempunyai ciri khas yang berbeda. Mungkin bahasanya berbeda, sifatnya berbeda, dan lain sebagainya. Sifat maksudnya sifat kebudayaannya atau kebiasaan-kebiasaan pada satu daerah kebudayaan itu yang tentunya berbeda. Dan inilah diupayakan adanya sebuah kecocokan sehingga bisa hidup dalam satu kesatuan wilayah, sehingga bisa membentuk suatu perbedaan-perbedaan budaya ini atau perbedaan-perbedaan kebudayaan ini bisa membentuk suatu identitas nasional. Jadi itu tadi inti dari Myron. Sehingga seperti Indonesia, kita punya banyak suku, punya banyak bahasa, banyak budaya dan lain sebagainya dengan tempat yang berbeda-beda, dan ini menjadikan suatu identitas bangsa kita yang sangat majemuk, yang sangat beraneka ragam. Dan inilah upaya untuk menserasikan antar kelompok ini dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, sehingga tumbuh suatu kehidupan yang serasi. Ini kata Myron Weiner. Kemudian Najaruddin Samsudin yang menjelaskan bahwa integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, ekonomi, budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Jadi ini tadi kata beliau. Jadi integrasi nasional itu juga menyatakan penyatuan suatu bangsa yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, dan budaya, yang pada akhirnya suatu proses ini semua bisa hidup, bisa tumbuh dan berkembang dengan keanekaragaman ini dalam suatu identitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian beliau menjelaskan bahwa integrasi ini juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Kemudian ada Sujati Jiwandono. Integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Jadi inilah empat tokoh yang mendefinisikan tentang apa itu integrasi nasional. Jadi intinya, kesimpulannya, integrasi nasional itu adalah upaya memadukan, begitu ya, menyatukan, menyelaraskan masyarakat atau elemen-elemen bangsa, di mana elemen bangsa pada satu negara itu banyak terdapat keanekaragaman budaya, bahasa, dan lain sebagainya,
untuk duduk, untuk dapat hidup bersamaan di dalam suatu negara, di dalam suatu kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Inilah tadi inti dari sebuah integrasi nasional, kesimpulannya. Kemudian untuk mewujudkan integrasi nasional itu semua, itu ada hal-hal yang harus bisa kita lihat sehingga dapat terciptanya integrasi nasional dalam wadah negara yang penuh dengan kemajemukan. Syarat-syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara itu adalah untuk mewujudkan integrasi nasional itu, diantaranya anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Jadi anggota yang atau kelompok-kelompok atau individu pada masyarakat atau wilayah satu dengan wilayah lain dalam suatu wadah negara, katakanlah negara kita itu, negara bangsa Indonesia, merasa cukup puas, cukup bangga, mereka saling mengisi kebutuhan, saling berbagi apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan, saling dicukupi antara kelompok satu dengan kelompok lain di dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup. Ya, seperti kita masyarakat yang di tepi pantai mempunyai produk penghasilan perikanan laut, ini merasa puas dan bangga bisa mengisi kebutuhan masyarakat bangsa Indonesia yang jauh dari laut. Kemudian wilayah-wilayah yang perairan ini, daerah tepi pantai, tepi sungai dan lain sebagainya, tentu kurang terhadap yang namanya sayur mayur, yang itu merupakan juga kebutuhan vitamin yang perlu dimiliki oleh masyarakat. Mereka tidak dapat dengan mudah untuk mendapatkan itu, dan mereka pun beliau bangga juga membantu masyarakat yang atau kelompok masyarakat yang lain yang memang produk sayur mayur ini tidak bisa dimiliki wilayah itu. Artinya saling isi mengisi begitu antara satu dengan yang lain. Ini adalah langkah utama, syarat utama untuk terbentuknya suatu integrasi. Kemudian terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma nilai sosial yang dilestarikan. Jadi terciptanya kesepakatan konsensus atau kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Jadi ini ada kesepakatan begitu ya antara kelompok masyarakat, katakan Indonesia ini ada kesepakatan bersama dengan tokoh-tokoh adat di Indonesia untuk berupaya melestarikan nilai-nilai kebudayaan dan nilai sosial itu untuk dapat itu mengembangkan, kemudian bisa hidup serasi antara yang memegang atau pemegang kelompok-kelompok masyarakat yang dilatar belakangi dengan kebudayaan berbeda. Kemudian yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Jadi inilah tadi syarat-syarat terbentuknya suatu integrasi nasional. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, faktor terbentuk dan penghambat integrasi nasional. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional itu ada beberapa poin.
Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang dilibatkan oleh faktor sejarah, seperti negara Indonesia. Kita merasa senasib dan seperjuangan dilatar belakangi dengan faktor penjajahan pada zaman dahulu, yaitu Belanda dan Jepang seperti itu. Kita senasib dalam hal itu dengan kesengsaraan pada masa yang lalu telah diterima oleh pejuang-pejuang kita seperti itu. Pada saat ini adalah yang hidup berkembang adalah bagian-bagian dari kesemuanya itu adalah generasi lanjutan daripada pejuang-pejuang yang pada masa lampau yang terlibat aktif dalam memperjuangkan Indonesia seperti itu. Kemudian adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi merasa falsafah Pancasila itu dan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah merupakan bagian dari hidupnya. Jadi negara itu kuat apabila masih memanuti falsafah negara itu dan lambang negara itu dan serta semboyan negara itu. Tapi kalau masyarakat sudah nggak menerima apa yang menjadi simbol negara itu atau apa yang menjadi semboyan negara itu, maka inilah awal dari sebuah kehancuran daripada sebuah negara. Jadi yang kita lalui banyak negara-negara yang dulunya superpower hancur, ya kan, kuat, tapi karena masyarakat udah nggak fanatik dengan semboyan negaranya, ideologi negaranya, sehingga muncul negara-negara baru, ya kan, seperti itu. Kemudian adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Jadi adanya tekad yang kuat untuk menyatakan kehidupan yang satu di kalangan masyarakat bangsa Indonesia dengan dilatar belakangi hadirnya atau adanya Sumpah Pemuda. Kemudian adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Jadi ancaman-ancaman dari luar itu pada masa lalu mungkin agresi seperti itu, ya. Seperti itu adanya invasi, ya, invasi militer negara lain ke wilayah Indonesia. Pada saat sekarang apakah ada ancaman dari luar? Tentu ada, walaupun bukan bersifat militer, tapi non militer yang ini juga merupakan ancaman, ya, seperti akibat pergaulan dan banyaknya terbukanya sistem di era globalisasi ini. Salah satu diantaranya bisa mengacu kepada penyusupan terhadap nilai-nilai filosof kita khawatirkan seperti itu, atau bangsa Indonesia itu mulai berangsur-angsur sudah nggak setia dengan Pancasila seperti itu adalah semua dampak negatif dari suatu era globalisasi. Tapi walaupun begitu masih ada banyak dampak positif yang dimiliki dari era globalisasi. Namun demikian kita tetap waspada di balik adanya dampak positif itu. Kita sebagai bangsa Indonesia perlu waspada dari hal-hal yang bersifat kemungkinan bisa menjadi bangsa Indonesia yang dirugikan seperti itu, ya. Ini adanya ancaman dari luar menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Kemudian ada penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu jadikan bahasa pemersatu. Kemudian adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air. Kemudian ada adanya kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang sama, yaitu Pancasila. Seperti tadi nyatakan, Indonesia masih mempunyai keinginan kuat bahwa falsafah Pancasila itu merupakan kepribadian yang kuat, dan itu adalah harga mati bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian
adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi agama yang kuat. Jadi masih ada semangat jiwa yang gotong royong, solidaritas, toleransi, keagamaan yang cukup baik. Kemudian adanya rasa senasib, sepenanggungan akibat penderitaan penjajah yang pada tadi sudah dijelaskan. Kemudian adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Ini salah satu upaya. Jadi kalau kita bangsa Indonesia yang merasa menyatakan setia dengan Indonesia, dengan NKRI, Pancasila, kemudian di bawah naungan burung Garuda Pancasila, tentu perilaku yang bisa tergambar apabila bangsa itu atau seseorang itu masih mencintai produk dalam negeri daripada produk luar negeri. Dan ini merupakan salah satu juga tantangan bagi kita di era globalisasi ini. Ada sistem perdagangan yang terbuka ya, bisa membeli atau berdagang di berbagai antar bangsa lewat pemanfaatan jaringan internet atau di era digital ini. Itu kembali kepada diri bangsa Indonesia itu sejauh mana kemampuan atau kesetiaannya kepada bangsa kita. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan part 1 dengan judul Integrasi Nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tetap belajar siswa-siswi SMA kelas 10.